bersilaturahmi dengan Pak Dwi, mau mewawancarai Pak Dwi selaku guru dan Wakil Kepala Sekolah SMK Pembahuran Purworejo serta guru teknik pemesinan ya Pak. Nah di sini saya akan sedikit mewawancarai Pak Dwi untuk penelitian saya berkaitan dengan TEFA atau teaching factory. Langsung mawon ya Pak, pertanyaan ingkang kaping setunggal. Menurut Pak Dwi, konsep teaching factory dalam konteks pembelajaran teknik pemesinan itu pripun Pak? Yang pertama untuk konsep pembelajaran di teknik pemesinan, jadi tujuan kita yaitu siswa itu ketika praktek sudah membudaya dengan industri, baik dari budaya kerja, kemudian cara bekerja sesuai SOP kita terapkan sesuai dengan industri yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Jadi nanti ketika siswa sudah lulus, beliau mereka tidak kaget dengan industri yang ada karena sudah terbudaya ketika mereka praktek di sini. Sudah terbiasa dari kelas berapa itu Pak? Dari yang di teaching factory ini kita kelas 11 dan 12 karena kelas 10 itu kita prakteknya baru teknik pemesinan dasar. Oh masih dasar. Ya. Kalau di SMK Pembaharuan sendiri Pak, teaching factory ini dimulai sejak kapan adanya Pak? Teaching factory ini kita mulai sejak tahun 2017 Mas. 2017 kita bekerjasama dengan PT Mitra Metal Perkasa dan juga PT CMK Harapan Nusantara. Kita bergerak di bidang kampas rem. Ya, kampas rem. Yang kita produksi ini adalah kampas rem. Terus distribusinya itu kemana kan? Jadi kita disuplai bahan baku, bahan bakunya itu berupa serbuk, ini yang ada di tong-tong ini berupa serbuk campuran dari bahan-bahan untuk menjadi kampas rem. Kemudian kita cetak di sini, kemudian setelah jadi berbentuk kampas kita kirim lagi ke PT Mitra Metal Perkasa untuk diberi sepatu, kemudian di packing, kemudian untuk dipasarkan. Gitu. Untuk siswanya sendiri ini mendapat salary gitu atau cuma belajar saja? Untuk siswa, karena ini kita masukkan ke dalam praktek, mata pelajaran praktek, siswa include dengan mata pelajaran praktek. Jadi terjadwal siswa-siswi kami di sini di SMK Pembaharuan terjadwal untuk melaksanakan teaching factory secara bergantian. Proses perencanaan pembelajaran ini yang dilakukan oleh tim guru itu bagaimana? Proses perencanaan dari ya untuk kita di sini yang pertama itu merencanakan tentang seperti job-job praktek sebelumnya Mas, kita mendapatkan job dari perusahaan, misalkan salah satu contoh yang di TEFA kita, perusahaan meminta untuk kita membuatkan kampas rem Suzuki atau Honda atau Yamaha atau Federal dan sebagainya. Jadi di sana nanti dimensi ukuran, baik bentuk ukuran dan juga dimensi yang lain sudah ada di job dari perusahaan. Kemudian kita merencanakan untuk proses perencanaan, kemudian proses eksekusi, kemudian proses untuk pengiriman. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kompetensi yang menjadi fokus utama dalam kurikulum ini apa Pak? Untuk di TEFA ini kita memfokuskan yang pertama tadi budaya kerja, yang kedua karena di mesin press ini kita kan mesin pressnya juga semi otomatis, di kurikulum juga ada mesin CNC, jadi kita mengaplikasikan teori CNC untuk pengoperasian numerasi di tombol-tombol atau di panel-panel mesin hot press ini. Oh iya, itu nih Pak. Kalau keterlibatan dari industri sendiri itu sejauh mana Pak menurut Bapak? Ya, selama ini industri juga memperhatikan kepada kita, walaupun hanya 1 tahun atau 1 tahun 2 kali atau sekali. Yang pertama yaitu dalam bentuk yang pertama asuransi, karena kita itu
eh, mempe- mempelajari siswa, bukan memperdayai. Siswa diajari bekerja sesuai dengan SOP perusahaan. Maka dari itu yang pertama yaitu asuransi, kemudian yang kedua dari sepatu safety dan juga pakaian safety. Oh, seperti itu. Setiap awal ajaran baru dari perusahaan membantu kita seperti itu. Kemudian beasiswa, yang terakhir beasiswa untuk siswa yang kurang mampu di jurusan teknik pemesinan, kita usulkan kalau memang data dari domisili atau dari desa atau kelurahan memang siswa tersebut layak untuk dibantu, maka kita usulkan perusahaan untuk mendapatkan beasiswa dari perusahaan. Berarti udah ada keterikatan emosional juga ya Pak? Kemudian ya sudah saling simbiosis, mutualisme. Kemudian ketika siswa sudah kelas 12 atau sudah kelas 3, siswa sudah lulus, ketika siswa mau mendaftarkan di PT MMP dan juga PT Cemku Harapan Nusantara, itu siswa diberi prioritas. Yang dari SMK Pembaruan Purworejo diberi prioritas untuk mendapatkan prioritas untuk bekerja di PT MMP dan juga PT Cemku. Jadi sudah termasuk link and match gitu Ya, ya? daftarnya seperti itu. Untuk metode pendekatan pembelajarannya itu digunakan bagaimana ya Pak metodenya? Metodenya kita project based learning, Mas. Oh, gitu. Ya, PJBL. Karena langsung kita ke project, langsung siswa aktif untuk melaksanakan proyek tersebut. Untuk peran guru sendiri dalam membimbing siswa itu bagaimana peranan gurunya? Kalau awal pembelajaran, Mas, ketika kita masuk ke TEVA ini, kita tetap memberikan arahan baik teori tentang keselamatan kerja, kemudian SOP yang ada di TEVA ini, kemudian memberikan teori tentang praktik pelaksanaan pengepresan kapas ini, seperti itu. Untuk evaluasinya sendiri itu bagaimana? Evaluasi dari teaching factory ini? Untuk evaluasi sejauh ini kita terkendala pada keselamatan kerja, karena terus terang karena siswa kami kan juga dari Bapak Ibu guru pembimbing kan tidak selalu 8 jam itu ketika praktek menunggu terus, kadang kita membuat perangkat pembelajaran dan sebagainya, kadang juga ada rapat dari komite dan sebagainya. Ketika tidak ada pembimbing yang menunggui, itu keselamatan kadang terabaikan. Ya alhamdulillah sejauh ini tidak ada kejadian yang sangat fatal, tetapi kan ketika kita pergi otomatis seperti helm, kemudian sarung tangan, kemudian masker dan juga kacamata kadang siswa sering diabaikan. Kendalanya hanya seperti itu. Intinya perlu ditingkatkan. Kemudian juga ketertiban siswa terus terang karena di teaching factory itu kan di luar gedung sekolah, kadang ketika pembimbingnya pergi, anaknya juga duduk-duduk, kemudian main HP dan sebagainya, seperti itu. Untuk selanjutnya ya Pak, kalau indikator keberhasilan dalam melaksanakan program ini itu gimana? Kami indikator yang kami ambil ketika siswa nanti setelah lulus itu sudah mempunyai kompetensi di bidang pemesinan itu dan langsung diserap oleh dunia usaha atau dunia industri, itu kami anggap indikator kita sebagai atau capaian pembelajaran kita di SMK Pembaruan sudah terpenuhi. Intinya lulusan kita berkompetensi dan diserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Jadi intinya teaching factor ini membuat siswa menjadi terampil dan siap untuk kerja gitu. Siap kerja. Tujuan kami mendidik siswa mempunyai kompetensi pemesinan dan siap untuk bekerja. Kalau untuk gurunya sendiri, Pak, tantangannya itu bagaimana kalau menghadapi kayak situasi siswa-siswa yang kurang memperhatikan K3 gitu, tetap dimarahi gitu atau tetap atau gimana Pak? Tetap ada evaluasi, Mas. Setelah kita kan awal pembukaan sebelum siswa masuk ke TEVA ada stressing atau yang pertama doa bersama, kemudian stressing, evaluasi yang kemarin, kemudian untuk kedepannya lebih baik. Kemudian setelah siswa melaksanakan praktek di TEVA ini akan selesai, juga dikumpulkan, ada briefing lagi, evaluasi yang tadi atau kendala-kendala yang ada di praktek, kemudian untuk kedepannya tujuannya itu untuk lebih baik.
Kalau peran dari kepala sekolahnya sendiri untuk manajemen teaching factory itu ada nggak? Ada. Atau Bapak sebagai wakil kepala sekolah Tetap penanggung jawab atau pimpinan utama tetap di kepala sekolah ya. Bapak penting ya. Yang membuat MOU kemudian membuatkan link dari siswa nanti penyaluran ke perusahaan yaitu kepala sekolah. Peran kepala sekolah justru walaupun nanti dibantu dengan humas dan juga dari bagian ini bursa kerja BKK. Ya, BKK nanti saling link and match untuk penyaluran. Kemudian apabila tidak harus di PT MMP dan juga PT JMCO, di perusahaan-perusahaan yang lain, apabila memang membutuhkan dengan kompetensi yang ada di SMK Pembaruan ini, kepala sekolah bertanggung jawab untuk bisa masuk dan bisa memasukkan lulusan kita seperti itu. Nah, ini kan teaching factory ini intinya kan sebuah terobosan yang luar biasa ini dari pendidikan yang ada di Indonesia gitu ya Pak. Nah terus kalau di STMPN sendiri itu yang pertama itu teknik mesin atau ada yang lainnya Pak yang menjadi pelopor gitu teaching factory di STMPN ini? Di SMK Pembaruan ini atau SMKPN teaching factory kita ada dua Pak. Yang di konsentrasi keahlian teknik mesin atau teknik pemesinan itu kita TV-nya sesuai dengan pemesinan. Kita menggunakan mesin hot press yang kontrolnya juga seperti CNC. Kemudian yang kedua di SMK Pembaruan ada di jurusan elektronika. Kita membuka di sebelah sana itu Mas, itu ada TV-nya itu kita servis elektronik seperti AC, seperti TV, seperti alat elektronik yang lain. Kita MOU dengan PT Panasonic Gobel Manufaktur Indonesia. Ya. Jadi kita membuat DEPA sesuai dengan konsentrasi keahlian masing-masing. Sesuai ya. Ya. Kalau rencana tindak lanjut dari program teaching factory yang ada di STMPN ini bagaimana? Kami harapan kedepannya? Ya, harapan ke depan kami dari SMK Pembaruan kemarin juga sudah lobby-lobby dengan Direktur PT JMCO dan juga PT MMP itu kedepannya pinginnya itu kita membuat kampas lab di sini, kemudian kita packing di sini, kemudian kita langsung pasarkan ke masyarakat dengan produk dari SMK Pembaruan ini. Jadi tenarnya SMK Pembaruan tetap bisa tenar dengan produk-produk unggulan, produk karya siswa seperti itu. Siapa tahu bisa menarik siswa-siswa ya. SMP untuk bersekolah di sini ya, gitu ya Pak. Seperti itu. Kedepannya ya, seperti itu. Menjamin langsung kerja gitu, ada probabilitas kerja yang tinggi gitu ya. Pak. Itu kalau setelah lulus yang keterima kerja itu probabilitasnya berapa persen ya? Kalau dari SMK yang teknik pemesinan 80% diserap oleh industri karena memang dari perusahaan yang dicari kebanyakan yaitu dari teknik pemesinan. Berarti udah operator produksi seperti itu. Berarti udah sangat luar biasa itu termasuk pencapaiannya ya Pak. Ya. Ya, itu saja Pak Dwi Karisma. Ya. Matur nuwun atas waktu yang telah diluangkan. Ya, Terima kasih banyak. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kat. Kali siswanya Pak, sudah Pak. Yulang. Harus. Makasih mana? Selamat pagi ya Mas. Saya yang Praji dari Universitas Negeri Jakarta. Untuk keperluan saya di sini ingin minta tolong mau mewawancarai mas-mas dari SMK Pembaruan terkait tentang pembelajaran teaching factory. Semoga Mas berkenan ya. Iya. Langsung saja ya Mas untuk pertanyaan yang pertama. Sejak kapan Mas siapa namanya? Aryo. Mas Aryo dan Mas Elang. Mas Aryo dan Mas Elang, sejak kapan mulai mengikuti pembelajaran teaching factory di jurusan teknik pemesinan ini? Untuk saya sendiri, kebetulan saya bukan dari teknik pemesinan. Saya dari teknik kendaraan ringan dan saya di sini baru sekitar 2 bulan. Tapi Mas. Kalau saya karena di jurusan teknik pemesinan, saya mulai di sini PKL itu dari bulan Agustus tahun 2023. Berapa bulan itu Mas? 6 bulan. Nah, menurut Mas siapa? Aryo dan Mas Elang, bisa diceritakan secara singkat ya bagaimana kegiatan teaching factory yang Anda ikuti? Singkat saja. Oh, kegiatannya itu kita berangkatnya itu pagi sekitar pukul 7. Ya. Nah, itu di sini kita setelah semua anggotanya berangkat,
kita di briefing oleh pengawas. Ya. Ya, setelah di briefing, bagi tugas dan sebagainya, kita setelah yang dibagi tugas itu ada yang bagian nimbang Iya. dan ada yang bagian mengoperasikan mesin. Oh, iya. Kalau menurut Mas, Di sini karena saya guru PKL di sini, maka kita kan dulu dibagi 3 shift sehari. Itu kalau ya berangkat pagi atau enggak sesuai shiftnya nanti dibimbing dulu sama pengawas, terus dibimbing doa, nanti dibagi tugasnya sama seperti yang diucapkan Mas Aryo. menurut Mas Aryo dan Mas Elam, perbedaan antara pembelajaran di kelas dan di TEFA ini bagaimana? Kalau di pembelajaran di kelas kan kita paling cuma materi. Iya. Nah kalau di sini kita lebih ke prakteknya, jadi ke budaya industri. Menurut Mas Aryo? Untuk saya sendiri, jika pembelajaran di kelas itu kita tergantung pada teori. Jika praktek pun itu sangat terbatas sekali. Ya. Kalau kegiatan praktek seperti apa yang Anda lakukan dalam program Teaching Factory? Dan praktek yang kita lakukan adalah pembuatan ampas rem. Ampas rem. Ya. Sama nih. Sama. Menurut Mas Aryo dan Mas Elam, seberapa relevan kegiatan Teaching Factory ini dengan dunia kerja yang sebenarnya? Sama ya? Untuk itu bisa dipastikan 95% sama Mas. Mirip. Ada sistem shift juga di sini. Iya, ada. Mirip banget dari Mirip. Sama. Sama sebenarnya. Sama. Oke. Keterampilan baru yang dipelajari dari program ini apa? Yang beda dari kelas gitu. Oh, di sini kita bisa bekerja sama dengan tim dan juga kita bisa mempelajari hal baru seperti mengoperasikan mesin hot press dan lain-lain. Apakah pembelajaran TEFA ini membantu adik-adik semuanya dalam memahami proses kerja di industri pemesinan? Ya, itu sangat membantu. Karena dari sini kita bisa belajar bagaimana dunia kerja yang sebenarnya itu bekerja. Ya, ya. Untuk Mas Lang sendiri bagaimana? Sangat membantu, itu sama. Kayak benar-benar kayak situasi industri gitu Iya. ya. Dunia kerja dapat uang gitu ya. Ya. Sejauh mana perasaan kepercayaan diri dengan ketika memiliki kemampuan teknis untuk mengikuti faktor kayak tingkat kepercayaan dirinya meningkat atau enggak? Ya, untuk tingkat kepercayaan diri itu sangat meningkat sekali. Untuk ini di TEFA saya bisa belajar tentang bagaimana kerja di industri. Jadi ketika nanti kita sudah di industri yang asli, itu kita sudah tidak Kaget. ya tidak kaget dengan apa yang dilakukan di sana. Artinya meningkatkan kepedean Iya, gitu, iya. lebih siap gitu ya, Iya. Mas Elang, Mas Aryo. Menurut Mas Aryo dan Mas Elang, bagaimana cara guru mengevaluasi hasil kerja siswa di TEFA ini? Gurunya gimana mengevaluasinya gitu? Oh, biasanya kalau untuk sikap ya kita lihat dari attitude-nya, itu nanti dievaluasi. Kalau untuk hasil produksi nanti kita ada yang quality control atau QC ya, itu nanti melihat hasil produksinya. Kalau memang kurang memuaskan nanti kita akan dievaluasi bersama-sama. Itu QC-nya dari pihak industri atau sekolah? Itu dari pihak sekolah pengawas. Pengawas. Guru berarti gitu. Sama. Sama. Apakah Mas Elang dan Mas Aryo menerima umpan balik dari guru atau pihak industri selama mengikuti Teaching Factory ini? Untuk timbal balik kita mendapat satu, kita uang saku. Uang saku Uang dapat. saku dapat. Yang kedua, kita juga dapat keterampilan yang kita pelajari, yaitu seperti pengoperasian mesin. Iya. Oke. Sama. Sama ya. Kira-kira tantangan apa yang paling sulit yang dihadapi Mas Aryo dan Mas Elang dalam mengikuti Teaching Factory ini? Apa tantangan yang paling berat gitu? Atau diri lama atau gimana gitu? Kalau tantangan kita sih paling berarti bukan karena diri lama, itu biasanya paling berat, sangat berat itu ketika mati lampu. Oh, mati lampu. Ya, soalnya kalau mati lampu ini mesin pasti ikut mati. Setelah kita memang memiliki genset tapi tidak bisa buat menghidupkan dua mesin Lampu ini. ya.
berarti menurunkan produktivitas. Ya, misalnya targetnya 1000 biji, nanti cuma dapat 800 atau cuma setengahnya doang. Kalau menurut Mas, Kalau tantangannya sendiri sama, cuma saya tambahkan sedikit untuk tantangannya itu terkadang waktu musimnya trouble. Jadi musim trouble dari saya dan Mas Elang juga belum bisa untuk memperbaiki sendiri. Jadi kita terpaksa untuk menghubungi pihak pengawas untuk memperbaiki. Jadi untuk produksi kapasnya jadi menurun. kalau menurut Mas Arya dan Mas Ulang, manfaat terbesar dari mengikuti program ini itu apa? Manfaat paling kerasa gitu lah. Yang paling kerasa kita dapat disiplinnya. Jadi kan di sini kan karena udah industri, jadi kita dididik untuk menjadi siswa yang berdisiplin itu. Pengawasnya juga kan tegas, kita juga terbantu sekali di sini. Mas Arya? Sama. Sama Mas Arya. Program ini juga menjadi Mas Aryo dan Mas Ulang lebih siap menghadapi dunia kerja gitu kan. Iya. Dunia industri sudah bekerja sama juga CMPN dengan beberapa industri seperti Censo dan apa? MMP. CMMP. Iya. Harapan dari melaksanakan program ini apa? Harapannya untuk saya sendiri, saya berharap untuk saya bisa mengikuti kegiatan di industri itu yang benar-benar sangat berguna. Soalnya di sini itu kan kita udah tahu caranya bagaimana, dan harapannya untuk ke depan untuk TEFA ini sendiri itu bisa lebih maju lagi, dan untuk anak-anak sendiri itu bisa bermanfaat bagi dunia luar. Selamat Mas. Sama. Cukup sekian nih wawancara Ya. saya yang terima dari Bu Hendy. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman di sini sukses, cepat mendapatkan pekerjaan, berkah seperti belajar. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes, apa-apa. Oh, ya, ngasuh. Sun tadi.